A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ustadz Dr. Andes Abdul Qadir, yang sama-sama kita hormati dan muliakan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh remaja, perwakilan dari RT di Batu Samban, rekan-rekan Ustadz dan Ustadzat Ya Bunaya, singkatnya hadirin peserta daurah pengurusan janaiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari Minggu Ahad yang peluluh sami masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut hingga akhir hayat nanti. Bapak-bapak, para remaja peserta daurah pengurusan janaiz yang kami muliakan, kematian tentu sebuah kepastian. Maka keniscayaan bagi yang peluluh sami untuk menyiapkan hal tersebut. Di antara persiapan yang pelungguh adalah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta selalu berbuat kebaikan. Di antara kebaikan itu adalah kita menjalankan kewajiban kita kepada sesama muslim. Di antara kewajiban kita sesama muslim adalah mengurus jenazah bagi saudara-saudari kita yang dipanggil lebih awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurusan jenazah ini tentu perkara agama yang tata cara pelaksanaannya bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan prasangka dan kira-kira. Namun perkara ini sudah diatur tata caranya oleh agama kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kita akan belajar banyak, berdiskusi, yang kemudian dilanjutkan nanti dengan praktek terkait dengan pengurusan jenazah. Oleh karena itu, untuk lebih berkahnya kegiatan kita pada pagi hari ini, kita awali dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan kegiatan kita akan mendengarkan tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz dari Ya Bunaya, Ustadz Banu Aji, Hafiz 30 juz. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin thumma qadaa ajalan wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu
كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Semoga yang membaca dan kita yang mendengar mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk menyingkat waktu kita akan sama-sama mendengarkan materi terkait dengan pengurusan janais secara teori yang nanti kemudian akan dilanjutkan dengan praktek. Insyaallah tempat praktek di belakang. Kita sudah siapkan bonekanya dan akhir yang sekiranya bisa menggambarkan kita akan mayat. Demikian mungkin selanjutnya kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Andes Abdul Qadir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'lam. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyhadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu dan rekan-rekan remaja-remaji, para asatiz, alhamdulillah Allah mengizinkan kita berada di tempat mulia. Salah satu tempat yang paling dibanggakan oleh Rasulullah SAW adalah majelis ilmu, sehingga para sahabat selalu diberi motivasi oleh beliau dengan ungkapan, siapakah di antara kalian yang ingin melewati taman surga? Para sahabat semua mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang tidak ingin, yang tidak senang melewati dan berada di taman surga. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasul? Beliau mengatakan majalisul ilmi, yaitu tempat di mana ilmu diperdalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan remaja, rahimakumullah. Sebenarnya penyelenggaraan jenazah secara praktik di masyarakat kita tidak membutuhkan ilmu yang mendalam dan tidak banyak orang berusaha untuk mempelajarinya. Kenapa? Pertama, karena penyelenggaraan jenazah itu sudah ada pakemnya di masyarakat kita, yaitu orang yang ditunjuk dan biasanya petugasnya itu turun-temurun. Kalau sekarang dia diberi amanah, setiap orang meninggal pasti dipanggil untuk memimpin penyelenggaraan jenazah, maka bisa jadi memang dari pabuk baluknya dia begitu, ya, sehingga orang cenderung menerima sudah jadi saja, tidak tertarik untuk mempelajarinya. Karena itu secara kenyataan memang tidak dibutuhkan secara kenyataannya, karena tidak mungkin kita semua terlibat menjadi penyelenggara jenazah tersebut. Ya. Cuman yang tidak kita sadari bahwa penyelenggaraan jenazah yang paling afdal petugasnya itu adalah ahli waris. Ya. Jadi bukan orang lain, paling afdal. Ya. Kalau bahkan saking afdalnya, bila seorang istri meninggal dunia, lebih baik suaminya yang memandikan. Sampai begitu. Bila suami yang meninggal, lebih baik istrinya yang memandikan.
Kenapa? Karena apa yang ada di tubuh jenazah tidak semua orang bisa menerima kenyataan tersebut. Seorang suami sudah biasa melihat tubuh istrinya. Maaf, mungkin ketika istrinya meninggal dunia, ya, bagian dari anggota tubuhnya mengalami kerusakan, mungkin karena sakit kulit dan seterusnya. Ya, insya Allah suami tidak akan jijik memegangnya. Kenapa? Orang setiap hari dia ikut merawatnya. Ya. Begitu juga apalagi pihak istri. Ya. Istri itu terhadap suami jauh lebih perhatian daripada seorang anak terhadap bapaknya. Maaf, ini kadang-kadang kita juga tidak sadari. Ya, kenapa para ulama, ya begitu dia meninggal istrinya, tidak butuh waktu lama. Seperti Imam Ahmad, pagi istrinya meninggal, sore sudah kawin lagi. Kenapa? Suami tidak bisa tidak didampingi istri. Seorang perempuan bisa dia hidup mandiri bertahun-tahun. Ya, bisa dia ngurus dirinya, mau bikin kopi dia bikin kopi sendiri, mau masak dan seterusnya. Nah kalau suami tidak bisa. Ya, nah itu contohnya. Ya, jadi lebih afdol ya ditangani oleh ahli warisnya. Contoh kecil juga yang kita sering, ketika mau mencegoi, tidak mungkin petugas itu yang cebok, pasti yang dipanggil ahli warisnya. Dia anak, bisa itu. Ya, ahli warisnya tidak akan jijik menyentuh dubur ahli si mayat. Ya, karena memang kotoran isinya, dia enak saja dia pelukuk lah gitu Pak. Ya, tapi kalau petugas yang memang ditunjuk mengifayahi, belum tentu dia melakukan itu. Ya. Kedua, bisa jadi di jenazah itu ada aib. Ya, namanya mudotoran. Yang seharusnya jenazah itu apapun yang ada di dalam tubuhnya haram yang memandikan itu bercerita. Apapun yang ada di tubuhnya dia nggak boleh cerita. Tapi namanya kita, ya akhirnya menyebar aibnya. Ya, nah ini makanya ahli warisnya lah yang lebih afdal seharusnya. Nah berdasarkan ini seharusnya setiap muslim memahami bagaimana cara penyelenggaraan jenazah. Ya, dari sisi ini. Tapi masyarakat kita sudah kadang menggunakan istilah kifayah. Ya, memang memandikan jenazah atau proses penyelenggaraan jenazah itu sifatnya fardu kifayah. Cuman kita cenderung begitu disebut fardu kifayah, merasa kita tidak perlu lagi ikut serta. Ya. Contoh juga, kenapa kita malas melaksanakan sunnah? Karena definisi sunnah memang dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa. Tapi anehnya kita memilih tidak dapat apa-apa. Ya, ibarat kita diundang rawah. Ya, ngifayahin juga begitu. Kita diundang rawah. Sudah diundang rawah diberi informasi lagi. Ya, tolong hadir nanti kebetulan. Ya, tepung kandungnya ini. Ada berbandung, ada pelecing mano, ya hati-hati, sate, gulai kambing, cerita. Ya, nanti juga snacknya ini. Setelah itu ada berkatnya juga. Bagaimana perasaan perlu memaksakan diri hadir atau enggak? Ya. Nah, pasti kita berusaha agak patok-patok lah, datang telang sakit kentelang terus semangat datang. Walaupun agak ngonean sekali sikir Pak Cur milu sikir. Ya, karena bayangannya setelah nanti itu. Ya. Nah, itu kenapa kalau bicara agama kita tidak menggunakan teori ini? Nah, itu. Kita lebih memilih tidak dapat apa-apa. Ya. Nah, itu juga kifayah ini. Memang kalau kita tidak mengerjakan dan sudah ada selesai yang mengerjakan, ya, kita tidak berdosa, tapi tidak dapat pahala. Ya.
akhirnya apa? Nah ini lagi yang terjadi. Begitu orang meninggal di tengah-tengah masyarakat kita sibuk mengundang orang jauh-jauh. Maaf nih, mungkin kan tidak ada yang gratis nih. Ya, semakin atas yang diundang statusnya semakin tebal amplopnya. Ya, maaf akhirnya para ustadz, para tuan guru juga ada ikhlas mungkin datang karena pikirannya bukan cari pahala, amplop mau dibayar. Ya, yang lebih mengerikan kalau yang mau meninggal itu mampu. Ya, kalau enggak, ya paksakan diri. Karena kita kan gengsi lah di negara tuan guru datang. Kita semakin bangga kalau banyak tuan guru yang datang. Padahal waktu tuan guru datang, waktu dia masih hidup, dia tidak pernah hadir di tuan guru itu. Ketika tuan gurunya ngisi pengajian, dia pernah hadir. Tapi ketika meninggal harus hadir tuan gurunya. Ya, nah ini masyarakat kita yang lebih merisaukan lagi, petugas yang disuruh mengundang pesilat sembahyang sholat jenazah, dia tidak pernah ikut. Ya, tidak ikut ya sholat jenazah. Ya, dia undang orang disuruh cari pahala. Ya, dia tidak ikut mencari pahala itu. Ya, ini kan teori maklar namanya. Teori maklar mobil tambang. Semua orang diajak ke suatu tempat teriak-teriak. Ya, tapi dia tidak pernah menuju tempat yang dia teriakkan. Ya, nah ini ya. Padahal kalau semua kita umat Islam menyadari tentang betapa luar biasanya ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan jenazah, wabil khusus dalam menyolatinya, insya Allah tidak ada satupun umat Islam ketinggalan. Ya. Seharusnya setiap orang meninggal, maka suasana masjid pada saat sholat jenazah itu persis kayak sholat Jumat. Ya, ini yang terlupakan. Yang kedua yang terlupakan apalagi? Kita ahli waris tidak ikut terlibat dalam sholat jenazah kadang-kadang, terutama waktu difayahin. Maaf, kan sebelum dibawa ke masjid kan difayahin dulu di rumah. Siapa yang sholat ini? Ya, paling penghulunya, ya, yang memandikannya satu-satu teman-teman 5-6 lah. Terus ahli warisnya kemana? Ya, katanya yang anaknya sayang sama bapaknya atau ibunya yang meninggal, tidak ikut dia, jadi penonton. Ya, padahal sholat jenazah kan tidak butuhkan tempat. Ya, cuma di sana orang sholat jenazah, kita ada di sini, berdiri aja kita kan selesai. Ya, jadi sesempit apapun tempat rumah duka itu, bisa semua yang ahli waris itu ikut terlibat dalam sholat jenazah. Ya. Kenapa kita tinggalkan orang yang kita cintai tanpa doa sholat jenazah? Ya. Seharusnya semua anggota keluarga, laki perempuan. Nah ini lagi kebanyakan ibu-ibu merasa tidak perlu sholat jenazah. Ini salah ibu-ibu. Ya, dinarakeun ibu-ibu belanghar bawa beras dan seterusnya, nyiram terus beli. Bahkan ketika proses terjadinya memandikan sampai selesai pas sholat jenazah, ibu-ibu jadi penonton. Ya, itu bukan tontonan, Bu. Ya, seharusnya siapapun yang hadir di tempat itu, wabil khusus ahli waris, ya, ikut sholat jenazah. Ini ditradisikan seharusnya. Ya, ini tradisikan. Ya, yang di pondok selalu pesan kepada anak-anak, kalau ada keluarga meninggal, kamu disuruh pulang. Supaya ada manfaatnya kamu pulang. Begitu almarhum atau almarhumah mau dibawa ke masjid di Cipayek, kamu serukan dulu seluruh keluargamu, suruh wudhu dulu semua, laki perempuan. Bahkan yang tidak dalam keadaan wudhu pun ikut berdiri. Karena disunahkan kita menghormati jenazah itu sambil berdiri, hatta orang kafir. Ya, ada jenazah kafir lewat, ya, Rasul langsung berdiri. Ya, berdiri Rasul. Ya, padahal beliau tidak tahu siapa yang mayat yang lewat itu. Ya, sahabat kemudian setelah lewat mayat itu sahabat tanya, tahu nggak bahwa ya Rasul siapa yang lewat itu? Siapa yang jenazah orang kafir? Ya, saya menghormati anaknya Adam. Saya menghormati manusia. Ya.
Jadi tidak boleh seharusnya ada orang duduk di sana, berdiri semua. Ya, yang tidak sempat ikut sholat minimal ikut bilang amin ketika imam selesai sholat, kemudian dia membaca doa. Ya, nah ini yang sering terlupakan. Nah, maka kita harus jadi tradisi sekarang. Ya, begitu mau selesai memandikan, ya, maka yang paling tua di rumah yang didengar suaranya oleh ahli waris itu yang kemudian memerintahkan semua. Ya, anak cucunya semua duduk semua duduk. Ya, kita mau sholat semua. Ya, walaupun mungkin diberubah kepada sholat, kita juga di mana, di jalan, kayak yang penting kita sudah bersab. Ya, dan tidak perlu di tempat suci karena kita tidak sujud. Ya, berdiri sudah kita. Ya, sholat itu. Sehingga begitulah cara kita melepas keluarga kita. Ya, nah ini yang perlu ditradisikan. Ya, itu mungkin ya, jenazah yang kita lepas begitu bahagia daripada kita hanya sekedar tangisi. Bahkan kalau kita tangisi dia sedih jenazah itu. Kita lepas dia dengan sholat jenazah, ya, seluruh keluarga. Ya, yang ngaku kerabat suruh berdiri mana kerabatnya. Ya, sahabat-sahabat yang kemudian hadir pada saat sholat jenazah dilakukan. Ya, nah ini yang sering terutama ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ya ada kesempatan untuk mendapatkan pahala kifayah yang cukup besar ketika jenazah masih ada di rumah juga. Ya, kebetulan datang takziah, ya, ternyata sudah dimandikan, sholati. Ya, kan biasanya ibu-ibu kalau datang berombongan itu, jarang ibu-ibu jalan sendiri kalau takziah itu. Ya, karena kurang seru kalau jalan sendiri itu. Ya, harus ngerumpi macam kan. Ya. Nah, sampai di sana ternyata mayat sudah dimandikan ya. Ya, karena ibu sudah menutup aurat ini. Ya, karena sudah berjilbab, maka ya itu perlu terombong kaos main itu. Ya, kalau kita keluar ya, tambahkan kaos kaki. Sehingga begitu, oh ya, kita sholat ini. Ya, masya Allah, mana dapat pahala takziah, ya. Mana dapat pahala kifayah. Nah ini yang perlu. Jadi pelatihan ini tekanannya saya lebih menekankan di sisi ini yang kurang mendapat perhatian kita, ya, supaya manfaat ilmu yang kita pelajari hari ini kita praktekkan. Nah, lebih mengenaskan ya masyarakat kita, kenapa tidak ikut sholat jenazah? Katanya tidak bisa. Ya, sebenarnya bukan tidak bisa, tapi tidak biasa. Ya, dari sisi pelaksanaan sholat sehari-hari dengan sholat jenazah jauh lebih rumit sholat sehari-hari, jauh. Ya, dari sisi rukunnya, gerakan-gerakannya, ya, jauh lebih rumit. Kok bisa? Ya, karena kita rutin kita lakukan. Ya, itu. Nah, kita sholat jenazah kita tidak bisa, padahal ya gerakannya cuma satu sholat jenazah itu. Apa gerakannya? Cuman berdiri. Nah, yang mampu. Tidak ada gerakan lagi. Ya, tidak ada gerakan. Sisanya lafaz semua. Ya, tidak ada gerakan. Ya. Oh, ada gerakan angkat tangan, itu sunnah itu. Ya, termasuk dalam sholat fardu angkat tangan itu sunnah, raf'ul yadain itu sunnah. Ya, karena kita salah memahami takbiratul ihram. Kalau kita tanya, coba mana takbiratul ihram, diangkat tangannya Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu apa? Allahu Akbar, itu ucapan Allahu Akbar, bukan angkat tangan. Sehingga kalau belum sholat, termasuk sholat fardu, ya, ketika takbiratul ihram belum diam saja. Allahu Akbar, sah nih, ya, sah. Karena ngangkat tangan itu sendiri sunnah, ya, bukan fardu, bukan rukun. Sehingga kalau sholat jenazah juga belum malas ngangkat tangan, dia mengucapkan Allah, ya, baca Fatihah kan apa nih? Allahu Akbar, ya, baca sholawat, Allahu Akbar, baca doa, Allahu Akbar, nggak bisa baca doa tempat langsung salam selesai. Ya, apa yang susah? Ya, nggak ada. Tapi karena kita tidak terbiasa atau mungkin belum sempat ya mempelajarinya. Baik, kita langsung teorinya ya.
Teori pertama kan kewajiban kita terhadap jenazah cuma 4. Ya, tidak ada lebihnya, cuma 4 kewajiban kita. Yang pertama memandikan, kedua mengafani, ketiga menyolatkan, keempat menguburkan. Ya, kalau rohnya itu aksesoris saja. Aksesoris itu ya pelengkap indahnya proses itu saja. Nah, jadi cuma itu yang diwajibkan. Ya, pertama mengenai memandikan. Ya. Kalau kita sekedar melengkapi kewajiban kifayah memandikan, andai kata maaf, kita usir lah, telap aja di kolam terus angkat selesai. Ya, selesai sudah dia. Apalagi jenazahnya sehat. Ya, sehat, tidak ada penyakit dalam, langsung tapi dia nak foto, langsung selesai sebenarnya. Ya, kalau kifayahnya saja, wajibnya saja. Ya, tapi karena dalam Islam itu mayat adalah bagian dari yang dihormati, ya, maka sedemikian rupa ya diperlakukan. Ya. Ketika mau memandikan mayat, ya tentu yang pertama kita buka dulu bagian yang melekat di tubuhnya. Tapi hati-hati waktu membukanya. Ya, jadi siapkan dulu lapisan di atas badannya baru proses bukanya supaya tidak sempat tersingkap sedikit pun auratnya dalam proses melepaskan pakaian itu. Nah, ini kadang-kadang kita lupa, ya, mau cepat belum dipotong langsung. Ya, setelah keluar semua, ya, maka basahan itu taruh di atas mayat. Ya. Apa yang pertama kita lakukan? Sunahnya yang kita lakukan adalah menyiram dengan air campur daun gul. Ya, kalau bahasanya daun bidara, ini. Nah, cuma hati-hati masyarakat kita kadang-kadang tidak bisa membedakan daun gul dengan daun ledu. Ya, daun gul dengan daun legu. Kalau di sini gul dengan namanya, nah, itu. Nah, kalau daun legu itu kan untuk bikin masak buah-buahan. Nah, kenapa harus daun gul? Ya, ini rahasia dari Rasulullah SAW. Kenapa harus daun gul? Ya, karena begitu orang meninggal dunia, ya, kalau menurut Quran, ya, dikeras suara diangin. Kalau menurut Quran, ya, begitu kita lahir, ya, kita ditemani oleh jin, ya, yang disebut qori. Jadi setiap manusia lahir ke bumi ini, ya, diberi teman oleh Allah yang disebut dengan Qorin. Qorin itu adalah jin. Ya. Nah, Qorin ini, ya, akan berpengaruh negatif atau positif terhadap kita, tergantung perilaku kita. Nah, kadang-kadang Qorin ini karena perilaku kita kurang baik, ya, bisa jadi dia setiap hari dia mengundang teman-temannya masuk ke dalam tubuh kita. Jadi begitu kita meninggal dunia, nanti Qorin itu keluar. Inilah yang kadang-kadang ya membuat fitnah. Ada orang meninggal dunia, tiba-tiba ada yang kesurupan. Nah, Qorin ini yang kemudian membuat masalah. Ya, nah, supaya jangan ada gangguan hal-hal yang tidak diinginkan, maka disunahkanlah kita menyiram dulu dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun gul. Ya, secukupnya siram dulu ya. Ya, setelah disiram, baru kemudian kita pijit-pijit perutnya. Ya, tapi jangan terlalu dipaksa. Ya, kenapa dipijit? Untuk mengeluarkan kotoran. Nah, jadi kotorannya dikeluarkan dulu. Itulah kemudian kita ceboki, tekan sedikit, ya, supaya keluar kotoran-kotorannya. Ya.
Sudah habis keluar kotorannya, maka bersihkanlah di lubang-lubang, ya telinganya, ya di hidungnya, di kukunya dibersihkan, ya sampai kemudian ya bersih. Lah kita yakin kita bersih, baru kita mulai memandikannya, ya dengan cara memiringkan ke kiri dulu, ya kita siram badannya 3 kali dengan air, ya. Setelah itu kita sabun, ya, pakaikan sabun, bisa juga nggak pakai sabun, ya sudah disiram-siram aja sampai merata sebenarnya sudah selesai. Kenapa mesti sabun? Ya untuk membersihkan, ya terutama gunakan sabun antiseptik, ya untuk menghilangkan kuman-kuman, ya. Nah, tujuannya antiseptik itu kan untuk mengubur bakteri, ya. Setelah itu baru kita balik lagi, ya ke arah kanan untuk membasuh yang di sebelah kiri, ya. Sampai dia bersih, ya sabunkan dan seterusnya. Kenapa dimiringkan? Supaya belakangnya juga bisa kita bungkam sabunnya, ya sampingnya, ya sampai kemudian bersih. Tapi ingat, dulu kita ingatkan, ya semua yang terlibat memandikan jenazah disunahkan menggunakan lapis tangan, ya sekarang sudah banyak dijual yang kayak karet nih, udah tembus ya. Supaya kita aman menggosok ini, ya. Nah setelah bersih, gampangnya sudah ini, setelah bersih selesai, baru kita siram dengan air kapur barus. Nah siram dengan air kapur barus, ya 3 kali siraman, nah, untuk menghilangkan bakteri-bakteri juga kuman dan bau yang kurang sedap. Ya, setelah selesai dengan kapur barus, baru kemudian kita wudhukan. Ya, kita wudhukan ya, seperti biasa, wudhu mulai dari yang sunahkan berkumur-kumur, hidungnya, ya, dan seterusnya sampai kemudian kita membasuh kakinya. Ya, nah setelah itu baru kita lap. Nah kalau perempuan gimana? Sama saja, ya. Cuman bedanya di perempuan itu adalah mengenai rambutnya. Jadi sebelum dimandikan, ya rambutnya dilepas, diurai, ya disisirin, ya supaya mudah masuk air ke dalam akar-akar rambutnya, merata. Nah kalau sudah selesai, kemudian rambutnya dikepang 2. Ya dikepang 2, bisa langsung diikat biasa saja atau diulangi, dikuncir, dikepang 2, ya kemudian ditaruh di atasnya, ya jadi rambutnya ditarik ke sini, ke atas sini, ya jangan dilepas di belakang, ya dia ditarik, ya supaya apa? Mayat juga perlu cantik. Ya, jadi jangan karena mayat ada berbel-bel ya, di sisi rapi dia. Jiwa. Ya, kalau jadi begitu. Ya, itu aja bedanya. Ya, kalau bapak-bapak kan tidak ada peduli apa kayak digol atau gondrong dah. Nggak perlu dikuncir. Ya, kalau ibu-ibu perempuan harus dikuncir. Ya, kalau seperti orang biasa berkuncir, kalau berkuncir kan harus depan juga kan, baru kelihatan cantik. Kalau di belakang kan kayak kuda, gitu. Dibawa ke depan supaya kelihatan ya, lebih cantik lah kelihatan. Ya, itu aja bedanya kalau perempuan. Ya. Nah setelah itu ini singkatnya, karena tidak mungkin kita terus panjangkan, langsung ke kain kafan. Nah, kain kafan minimal sebenarnya 1 lembar, minimal. Ya, kalau memang nggak ada sama sekali, ya, tapi semiskin-miskin orang nggak sampai lah. Ya, kecuali pada zaman sahabat ada yang seperti itu. Ya, karena peninggalannya cuma itu, ya, sehingga ditarik ke atas kakinya kelihatan. Ditarik ke bawah kepalanya kelihatan, saking tidak ada untuk membungkusnya. Ya, kalau pada zaman sahabat. Tentu ini terjadi atas hikmah Allah, gitu. Hikmah Allah
dalam tanda kutip Allah sengaja lah bikin orang ini seperti itu, ya. Karena bila tidak menutup kemungkinan di suatu tempat hal seperti itu akan ada, tidak menutup kemungkinan. Sudah dialihkan. Isolasi murnalis. Nah, jadi itu. Ya. Sunahnya kalau laki-laki itu tiga lapis ya. Ukurannya minimal lebarnya itu 4 kali lebar tubuh si jenazah. Minimal nih. Ya, lebih lebar lebih bagus. Ya, kenapa minimal? Karena supaya lipatannya itu maksimal. Ya, minimal. Ya. Ada juga yang menambah di selain 3 lapis untuk laki-laki itu ditambah lagi baju dan sarungnya. Ya, baju tidak perlu dibawa ke tukang jahit. Nanti kita praktek bikin bajunya. Gampang cara bikin bajunya. Baju mayat masalahnya kan lain kalau bukan baju undangan ya perlu sih baju mayat ini. Ya. Nah kalau perempuan di samping disunahkan 5 lapis, afdalnya 7 lapis. Nah ini untuk menunjukkan ibu-ibu betapa berharganya pelunggu ini. Ya. Seorang muslimah semasih hidup dia sudah nutup aurat, ya. Apalagi mati. Ya. Nah kalau dia muslimah tapi tidak solehah, giliran mati baru dia nutup aurat. Sudah orang tidak butuh sama tubuhnya, baru dia tutup auratnya. Ya, mau tidak mau harus ditutup biar sehari-hari dia nikles. Ya, tidak pernah pakai pakaian itu seperti Dinar Kendi. Nikles, bapaknya kiai. Ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau dia mati ya kan harus dia jangan kemudian orang ngomong, aduh udah biasa nikles ini bungkus wah, hari-hari usenggaro wah. Karena bukan kewajiban mayat, jadi kewajiban yang hidup itu masalahnya. Jadi mayat sudah tidak punya kewajiban, tidak ada kewajiban dia menutup aurat, sudah tidak ada. Ya, kita yang kewajiban menutup aurat. Nah kalau perempuan di samping yang 5 lapis itu, ya disunahkan juga dia memakaikan sarung, ya baju dan jilbab. Ya jilbab itu. Ya, itu juga jilbabnya sekedar simbol saja menutup rambutnya. Ya, nah baru itu kemudian kain kafan yang sudah kita siapkan. Ya. Nah, ketika membungkus, yang paling pertama ditarik itu adalah kain kafan kiri. Supaya apa? Kain yang ada di atas itu adalah kain kanan. Seperti kita berselekep. Berselekep kan kanan bisa. Maka yang kiri dulu kita tarik. Ya, rapikan dulu ke kiri, baru yang kanan. Ya, karena mengikuti teori berselekep itu. Ya, yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Ya. Ikatannya minimal 5, ya maksimal 7. Gak usah lebih kayak bantal jadi ini, tapi contoh ya. Jadi ikatannya itu di tempat-tempat lakukan dan tonjolan gitu. Ya, di leher kalau dia sampai ujung nih, terus di dada, ya, terus di pinggang, terus di paha, ya, terus di lutut, ya, baru di ujung, nah, ujung kepala dan ujung kaki. Karena itu panjangnya ya harus lebih 1 meter dari panjang jenazahnya, ya, minimal ini 1 meter supaya ikatan di kepala dan di kakinya itu juga bisa maksimal. Nah ini untuk kafan ya. Nantilah kita praktekkan apa yang harus kita isi. Disunahkan di setiap melepas kain kafan yang pertama yang paling bawah itu biasanya yang paling besar, yang paling bawah ya. Paling besar, nah itu ditaburi minyak wangi itu. Ya, ditaburi tabur barus, baru dari lapisan kedua sama di minyak harum, tabur barus, baru lapisan kedua. Ya. Supaya harum ya, sehingga bau jenazah itu khas ya, harum dan menyengat ya.
dengan bau kapur barus ini. Nah, setelah itu baru kita mensolatkannya. Ya. Nah, ini sekali lagi ya supaya kita berlomba-lomba untuk sholat jenazah itu. Ya, sehingga dengan demikian tidak perlu kemudian sampai kita sibuk-sibuk mengundang, walaupun mengundang orang jauh mungkin anak pilih tuan guru 2-3 orang ya untuk memberikan nasihat. Tapi kalau di kampung itu sudah ada yang bisa memberi nasihat, iya sudah kita suruh, kan gratis jadinya kan. Ya. Nah, ya bayangkan maaf sama kadang-kadang kita pilih yang paling jauh tuh karena kadang ada gengsi-gengsian. Ya, kalau semakin banyak tuan guru datang, makin bangga. Padahal belum tentu juga ya kehadiran tuan guru itu meringankan almarhumah. Ya, dan bahkan bisa jadi memberatkan ahlul muso. Ya, dan sebenarnya harta yang ditinggalkan oleh almarhum atau almarhumah itu adalah menjadi haknya dia. Ya, kewajiban mayit harta dipakai untuk mayat itu hanya yang kifayah saja. Ya, tidak ada yang lain. Apa yang tersisa dari jenazah itu, harta jenazah itu sudah menjadi hak ahli waris, tidak lagi dipakai untuk kepentingan jenazah. Ya, tapi karena kita ada masalahnya kan, ya, jadi kalau meninggal ya harus ada sipil, rawat, ya. Namanya kita orang Indonesia, bukan kalau kumpul harus ada yang dipecah, nah masalahnya. Ya, orang Arab mengatakan al-kalam bila ta'am, al-kalam bila khibar. Kalau ngobrol-ngobrol di neraka pecah, ya kayak polpen di neraka timbe, ya, ngacak, ya, anda seru, ya, nah dari itu, ya, itu. Akhirnya yang kita sibukkan makan itu yang kita sibukkan, ya. Nah jadi itu, ya, perlu kita usahakan. Jadi mudah-mudahan dengan pelatihan ini kita semua yang hadir ini minimal dan keluarga kita biasakan ya, untuk bersemangat ya, mengikuti ya minimal sholatnya gitu, karena di sana kuncinya. Nah itu. Sholatnya kita mensolatkannya, sholatnya seperti yang kita bilang tadi cuma 7 rukunnya. Ya, kalau sholat biasa kan 13. Ya, kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i 18 dia. Ya, rukun sholat biasa nih. Ya, karena tumaninah dianggap rukun sendiri. Ya, karena memang Imam Syafi'i sangat hati-hati. Ya, sampai tumaninah dianggap rukun. Ya, supaya kita jangan sholat kayak mujahid, kayak udara naik langit. Ya, tidak ada tumaninahnya. Kalau di mazhab lain tidak ada tumaninah, karena begitu disebut rukun biasanya di setiap rukun otomatis ada tumaninahnya. Tapi oleh Syafi'iyah, ya, mazhab kita ya, sampai menjadikan dia rukun sendiri. Ya, supaya kita serius sholat itu maksudnya. Ya, jadi tidak sembarang gitu. Nah, kalau sunat jenazah cuma 7. Pertama takbiratul ihram, ya, silakan ditambah dengan angkat tangan untuk menambah sunahnya. Ya, kemudian langsung baca Fatihah. Apanya yang susah Fatihah? Tidak ada, baca Fatihah. Ya, kemudian takbir intikal namanya. Takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Ya, kita takbir. Ya, kemudian kita membaca sholawat. Sholawat minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selesai. Ya, afdalnya diisi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wasallim. Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Kenapa disuruh menggunakan harus ada wasallim? Kalau di Syafi'iyah, di mazhab kita ini harus ada wasallimnya. Kenapa? Karena perintah Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
baca salawatlah kepada Nabi dan baca salam. Ya, afdolnya harus ada salam. Ya, afdolnya. Sehingga dalam tasyahud, doa tasyahud itu kan ada salamnya juga di sana. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Terus wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Itu ada salamnya di sana. Karena perintah Allah bunyinya begitu. Ya, afdalnya kalau kita membaca shalawat pada Rasul harus ada taslimnya. Ya, karena perintah Allah dalam Al-Quran menyebut innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kita takbir intiqal lagi, ya setelah itu baca doa. Doa minimal Allahumma ighfir lahu warhamhu. Nah, minimal. Ya mau tambah panjang-panjang enggak? Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha. Itu. Ya. Kalau dia berdua, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma. Banyak sekali Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya. Nah itu. Ya. Kalau kita tidak bisa mendomirkannya, kita biasa saja berbaca. Kita cuma biasanya Allahumma ighfir lahu, walaupun mungkin perempuan Allahumma ighfir lahu warhamhu yang bisa kita baca, itu sudah mencukupi. Allah yang ngatur damirnya nanti. Ya, itu. Sama dengan kita sholat, kita tidak tahu laki atau perempuan. Ya. Cukup kita bilang nggak pakai bahasa Indonesia niat kita. Saya sholat jenazah yang disolati imam. Ya. Karena yang sahnya bermakmum itu adalah ada apa namanya al-qiyadah, ngikut. Ya. Dalam sholat berjamaah itu kan harus ada takyin. Takyinnya itu ada dua, ada takyin qiyadah istilahnya mengikut, atau takyin jamaah. Ya, contoh gini kalau sholat zuhur kita mau berjamaah. Ya, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin makmuman lillahi. Berarti kita berqiyadah. Ya, bisa diganti usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin jama'atan lillahi ta'ala. Karena dalam Syafi'iyah ya sahnya berjamaah itu ada dua, ada qiyadah, yang kedua ada jamaah. Tinggal dipilih. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu. Atau tidak bisa baca usalinya, itu sudah kita bilang ketika kita takbir, kita niatkan saya menyembahyang jenazah yang disembayangi imam sudah. Nanti Allah sudah yang ngatur. Ya itu. Kenapa sampai sesimpel itu? Karena kita tidak berpengaruh sholat kita terhadap selesai setidaknya tugas kita terhadap jenazah. Karena minimal kan satu orang aja menyolatkan selesai. Andai kata dari semua yang hadir itu hanya satu yang bisa, umpama. Yang lain tidak selesai, dan kita yang ikut walaupun mungkin salah-salah bacaan, ya, karena memang kita belum tahu dan tidak tahunya bukan karena tidak mau belajar, ya, memang sudah ngerti awal. Nah, tapi semangat kita ada, ya, insya Allah. Sampai ada seorang ulama mengatakan boleh kita ikut sholat jenazah walaupun kita dalam keadaan hadas, sampai begitu, ya, sampai begitu. Walaupun sholat kita tidak sah, tapi kita dapat pahala niat, gitu. Sampai segitunya, ya. Sehingga kalau bilang ada orang sholat, umur lewat ya, ada orang sholat berhenti aja, kita nggak tahu sholat ikut, ya sholat. Ya, kita kan kadang-kadang kalau nggak diundang, nggak kita sholat jenazah. Ya, seperti Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Sofwan Hakim. Ya, beliau kalau melihat ada orang meninggal walaupun tidak diundang, datang. Ya, seperti ceritanya Tuan Guru Haji Muharram ketika mendampingi beliau. Ya, beliau diundang sholat di suatu desa. Ya, selesai sholat pulang, ada orang yang ramai.
Ya. Nah, beliau minta kepada Tuan Guru Muharrar, karena beliau yang memilih, ya, disuruh dia mana orang meninggal kayaknya itu, ya. Tapi Tuan Guru Muharrar bilang, nggak enak kita nggak diundang, kata itu. Nabi yang undang kita, Nabi yang undang kita turun, ya. Nah, jadi saya begitu beliau karena saking semangatnya mendapatkan pahala yang begitu besar ketika sholat jenazah. Nah, terakhir, ya, setelah takbir keempat, ya, kita boleh berdoa, boleh tidak di sana. Ya, andai kata perlu selesai takbir keempat, Allahu Akbar, langsung salam, tidak masalah. Karena doa setelah takbir keempat itu hukumnya sunnah, tidak termasuk rukun. Yang termasuk rukun adalah doa setelah takbir ketiga, ya, yang termasuk rukun. Ya, doa setelah takbir keempat itu tidak termasuk rukun, termasuk sunnah. Ya, jadi kalau mau baca doa silahkan, kalau langsung salam juga tidak ada masalah. Ya, nah, setelah itu selesailah tugas kita. Ya, mau kita berdoa tambahannya ya silahkan. Ya, mau langsung bubar tidak nambah doa ya tidak apa-apa. Karena doa setelah selesai sholat jenazah itu tidak termasuk rukun sholat jenazah. Itu hanya jadi motivasi kita, semangat kita menginginkan agar orang yang kita sholat itu benar-benar ketika masuk dalam kubur dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kita menguburkan. Ya. Nah, liang lahat, ya, minimal liang lahat itu sampai kepala kita, ya, dalamnya gitu, sampai dalam. Ya, kalau lebih dalam lagi tidak apa-apa saja, jangan orang gedung sumur kan. Bermain dengan tentunya, kering tentunya. Nah, ada dua metode, dua bentuk kubur, tergantung jenis tanah. Kalau tanahnya kuat, labil, dibuatkanlah dake dari siapa ini. Ya, kalau bahasa arabnya lahad, ya, itu ulumul ilman minal mahdi ilal lahdi, lubang lekukan ke dalam. Ya. Atau kalau tanahnya gembur, ya, maka dibuatkan di tengah-tengah lubangnya, ya, di tengah lubang untuk mayat, ya, baru ada lapisan lagi di sini untuk menaruh apa-apa atau bambu. Ya. Nah, itu ada dua metode, tapi rata-rata kita di sini rata-rata kuat, ya, labil terus kabil, biasanya lekukannya agak dalam. Ya, tapi ya di tempat-tempat tertentu memang harus seperti itu, dibuatkan lekukan di tengah tanah, tengah, ya. Nah, itu masalah tinggal dipilih saja. Yang penting posisi jenazah nanti leluasa mau dihadapkan ke arah kiblat. Nah, yang sering kurang diperhatikan oleh masyarakat kita adalah proses memasukkan kubur jenazah ke dalam kubur. Rata-rata kita memasukkan dari samping. Yang benar adalah sunnahnya dari kepala. Jadi arah kepala maksudnya kakinya dulu. Ya. Nah, jadi lubang itu seperti ini. Nah, kita rata-rata memasukkannya dari sini. Coba kita lihat kepala sekali ini. Bagaimana kalau tanahnya gembur, runtuh dia ini? Ya, sunnahnya itu dari sini. Ya, kaki dulu dimasukkan, dioper gitu. Ya, itu. Tapi jarang, bahkan tidak pernah kita lihat. Ya, jadi sunnahnya itu dari sini dimasukkan. Kakinya dulu dioper ke bawah terus lalu. Nah, kalau di sini kan akhirnya disomplok gitu. Ya, tapi kalau ini enak dikoper gitu. Ya. Nah, jadi luar biasa syariat Islam itu, ya, jelas ketika Rasul memerintahkan, ya, seperti itu karena itulah yang paling praktis, paling baik dan paling aman, paling enak untuk dilakukan, ya, sehingga disunahkan seperti itu, ya, dioper begitu. Ya, nah, kemudian baru diturunkan dan dilanjutkan proses pemakamannya. Nah, itulah hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Tapi insya Allah yang paling utama itu adalah sholat jenazah. Kalau yang tiga,
mengalfani, mengukurkan, sudah ada ahlinya. Ya, tapi kita perlu juga demikian ya. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan ini ada manfaatnya. Nanti kalau ada yang perlu panjang lagi, ya kita diskusikan lagi. Ya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian untuk sesi pertama ada teori terkait dengan pengurusan jenazah. Sebelum kita melanjutkan ke sesi kedua yaitu praktek nanti memandikan jenazah, mungkin ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan dari para jamaah, kami persilakan. Terkait dengan menjelaskan jenazah sampai penguburannya, kebanyakan di masyarakat kita pas tahlilan itu pas zikir ini sampai belepotan itu mendomirkan seperti tadi katanya Ustaz itu Al-Fatihah sampai belepotan seperti itu. Makanya seandainya tidak seperti itu juga langsung aja Fatihah apa sih seperti itu. Cuma itu Andai kata ini, ya, mungkin masing-masing kita, ya, terutama kita ahli warisnya mungkin punya doa khusus untuk, ya, jangan-jangan tidak tercover sama doanya kiai tadi, ya. Nah, benar sebagai bahan tambahan juga sedikit, ya, ahlul musab atau ahli waris ketika jamaah sudah pada pergi, ahli waris tidak boleh ikut pergi dari kubur itu, dia harus masih tetap berada di sana, dia mendoakan almarhum, karena pada saat itulah dia dibangkitkan setelah pada sepi, ya, sehingga sampai dia dengar suara derap langkah jamaah yang meninggalkan kubur kalau dia terbangun. Bangun yang pertama itu suasana yang paling genting, ya, bagi seorang yang sudah meninggal dunia. Nah, itu dibutuhkan hadiran keluarga di sana, membaca doa, memberi kemudahan, ya, supaya pertanyaannya bukan nanti mudah dijawab dan seterusnya. Nah, sehingga kalau kita memimpin zikir, andai kata perlu memimpin zikir, ya langsung saja, belum langsung mulai belum zikir halaman langsung, tidak ada masalah, karena itu tidak bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Ya, itu. Nah, itu kan hanya supaya apa yang kita baca nyampe itu, apa tujuannya, kenapa harus ada lahumul fatihah, ya, kita berharap mudah-mudahan al-fatihah yang kita baca menjadi wasilah, ya, bagi almarhum untuk memperoleh keberkahan. Andai kata kita langsung bilang al-fatihah, baca hamdalah, kita baca doa, ya, nah itu sebabnya, ya, supaya jangan belepotan yang perlu, ya, dipilih yang mau baca doa itu, ya, sama dengan baca talqin, ya, namanya masyarakat kita ada saja yang usil lah, karena masyarakat kita kan yang dicari salahnya. Nah, 10 benarnya, 1 salahnya, itu yang diperpanjang, diperpanjang. Apalagi di antara yang hadir itu ada yang kritis nahumnya ceritanya. Kenapa salah domirnya ada ini? Ya, padahal walaupun domir seperti yang kita salahkan tadi, walaupun domir kita salah, ya, tapi Allah maha tahu apa yang kita inginkan. Ya, domir itu kan hanya kita berbahasa saja, ya, tapi inti bahasa itu kan dimengerti oleh orang yang kita ajak berbicara. Ya, itu intinya bahasa itu, komunikasi itu yang penting apa yang kita ucapkan, inginkan nyampe kepada orang yang kita tuju, sehingga kepada Allah juga begitu. Karena itu jadi permasalahan pas disuruh ayo baca Yasin, pemikiran terakhir mengawali untuk membaca lahumul makanya belepotan. Jadi masalah itu gampang caranya, belum pakai bahasa Sasak, pakai pakai bahasa Indonesia,
Nah sebelum kita baca Yasin, ya mudah-mudahan ya apa yang kita baca ini barokahnya nyampe kepada almarhum almarhumah yang kita tuju kita sama-sama. Nah untuk niat ini mari kita baca Al-Fatihah. Nah itu kan baca bahasa Indonesia itu lebih afdol. Jadi semua yang dengar itu tahu niatnya tertuju pada apa yang kita ucapkan. Tapi kalau pakai bahasa Arab apa itu dengan dia. Nah ini biar pokok sebagai Fatihah ya. Ya di bahasa Indonesia kan saja ya. Kita supaya terbiasa tidak formal istilahnya dalam hal-hal yang seperti itu. Ya, karena itu bukan prinsip tapi dianggap prinsip ini aja masalahnya. Makasih. Ada lagi? Silakan berarti. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya hormati Ustaz Frans. Guru saya kelas 3 tadi. Nah, bagus ini materi yang sudah disampaikan menarik sekali. Ini mungkin juga pelajaran buat kita sebagai kaum pemuda di sini. Memang sangat penasaran bagaimana sih triknya atau tekniknya dalam memandikan jenazah. Nah, pertanyaan yang sedikit, misalkan kalau ada kasus kebakaran, nah kemudian itu menimbulkan ada korban yang kena luka bakar dan meninggal. Nah, proses memandikan jenazah itu seperti apa ya? Harus dilakukan oleh ahli waris. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain, ada yang disebut dengan rukhsah, ya, kelonggaran, ya, seperti sholat dan bisa berdiri ya duduk, bisa duduk berbaring dan seterusnya. Nah terhadap jenazah yang seperti itu yang sudah tidak utuh, ya sudah tidak jelas mana muka, mana ada mungkin mana muka jelas tapi sudah tidak bisa disentuh, ya maka cukup dia ditayamumkan saja, tidak usah dimandikan. Ditayamumkan saja selesai, ya selesai kalau dulu dimandikan. Bagaimana mau mandikan juga nanti setelah diserok malah habis dia dari arang dia. Itu dari saya dulu ditayamumkan saja, langsung dikabarin. Jadi seperti itu. Ada lagi? Ya, silakan dari Ustazah Milenia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pembahasannya ada mengenai jikalau ada mayat perempuan, apakah itu mayat perempuannya harus disampulkan? Terus tadi Ustadz juga bilang kalau mayatnya perempuan harus dikuncir. Nah, dikuncirnya itu diikat apa sekedar cuma dirapikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Disambung. Mau disambung. Kita terhadap jenazah sebaik mungkin kita lakukan. Kalau dia bisa merata dengan air tanpa disambung, ya tidak perlu disambung. Ya, tapi kalau dengan disambung dia baru bisa terasa air, maka itu menjadi kewajiban. Ya, harus disambungkan. Ya, supaya dia mudah kita menyisirkannya. Ya, kemudian dikuncir itu yang penting dia setelah dikuncir artinya tidak ikat dia bisa rapi tanpa diikat ya tidak usah diikat karena tidak boleh ada Simpul. barang apapun melekat pada tubuh jenazah yang tidak diperlukan, tidak boleh ya, tidak boleh ada satupun sampai ada kata ya ada orang meninggal pakai gigi emas dan emasnya itu berharga. Kalau masih bisa dicabut gigi emasnya ini. Jangan dikasih dia karena dia berharga. Karena dia barang berharga. Ya, karena memang tidak boleh bawa apapun hati saya kita bawa kaos kaki bolong gitu. Ada kisah seorang orang yang awalnya miskin luar biasa. Ya, ketika beliau mau meninggal, beliau pesan kepada sekretarisnya, ya, bahwa besok kalau saya mati, saya punya kaos kaki yang pertama kali bisa saya beli dulu.
Ketika saya masih miskin terus mulai punya uang, saya beli dan saya pakai sampai dia berlubang nggak bisa berbeli lagi. Ya, tapi sekarang sudah kaya raya. Nah, dia mesen seperti itu. Ya. Nah, sehingga ketika dia meninggal, ini cerita hikmahnya luar biasa. Ketika dia meninggal, ya, anaknya ingat sama pesan bapaknya. Dia minta kepada pesannya. Setelah selesai mandi dan mau didapati, dia bawa kaos kakinya itu. Pak Ustadz, ini pesan orang tua saya ketika mati, nanti kalau dia meninggal, dipasang kaos kakinya ini. Ini kaos kaki pertama yang beliau beli. Sampai berlubang begini baru dia bisa beli lagi. Nah, usahanya itu marah, nggak boleh. Bawa apapun nggak boleh. Nah, akhirnya dipanggil yang sekretaris yang mencatat pesan beliau. Ternyata anaknya nggak membaca lengkap wasiatnya. Ya, ternyata orang tuanya yang memberi gambaran. Ya, betapapun kekayaan saya sudah luar biasa. Ya, sampai kaos kaki bolong pun nggak bisa dibawa ke kubur. Ya, apalagi harta yang lain. Jadi tidak ada yang kita bawa ke kubur itu. Kecuali kalau kita orang Cina berarti. Kalau orang Cina lengkap dia bawa. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi bagaimana kalau dia rapi tambah bisa kita ikat lagi dengan menggunakan rambutnya, maka kita ikat dia dengan rambutnya. Ya. Kan ibu sudah tahu kan mengikat rambut dengan rambut juga sudah tahu bagaimana caranya. Dan insya Allah seperti itu. Supaya jangan ada benda lain yang tidak dibutuhkan oleh jenazah. Ini terkait dengan benda yang tidak boleh dibawa untuk jenazah. Ini ada di kalangan masyarakat karena kain kafan yang dipakai itu tidak bisa lagi. Dia pakai digait apa namanya? Kancing itu dia pakai apa boleh itu dibawa seperti itu. Nah, kalau sudah dipukul kan dilepas ya. Tidak dilepas malah. Ya biar kancing itu digait itu. Tidak kurang kain. Dia pasnya tapi karena dia kurang rapi, kurang sudah tiga, ada yang ler gitu kan. Makanya kalau sudah dikubur kan dia tidak dibutuhkan lagi. Seharusnya dilepas sama dengan pertalian kita ini dilepas semua. Masa kakinya juga tidak bisa dilepas. Dilepas semua. Ada ini yang kemarin-kemarin karena mungkin belum pengajiannya sampai di sana. Tapi kalau seperti itu dia lupa juga tidak sampai menyebabkan tidak sah. Tidak perlu dibongkar di kuburnya. Nah, yang apa itu juga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz masalah orang yang meninggal karena kena penyakit menular ini. Ahli warisnya aja tidak berani memandikan misalnya, apalagi orang lain. Bagaimana nih? Ini biasa. Kan ada asas manfaat dan mudarat. Kalau memang benar-benar dia menimbulkan mudarat, ya cara memandikannya kayak tadi itu praktis, tinggal disiram aja. Maaf, pakai kompresor itu siram biasa saja sudah bisa. Yang penting dia rata. Ya, tapi kan katanya kalau mayat sudah mati, ya kemungkinan menularnya itu rendah gitu. Ya, biasanya di tempat-tempat tertentu, nah inilah yang kekurangannya kalau di masyarakat kita. Kalau di mana umat Islam itu minoritas, ya setiap organisasi pasti dia punya tim memandikan jenazah. Asli dia. Contoh di Bali. Sehingga tidak ada satupun mayat COVID yang tidak termandikan. Begitu mendengar orang meninggal dunia di sebuah rumah sakit, keluarga tinggal menghubungi dia. Ini udah pasukan. Dia orang yang dituntut ini memang semangat jihad yang ditanamkan dulu. Sehingga dia membayangkan mati itu bukan suatu hal yang perlu ditakuti gitu. Inilah yang terdepan. Ya biasanya suatu organisasi sampai dia punya 20 sampai 50 orang, terdiri dari 25 laki-laki, 25 perempuan. Ya. Nanti pengalaman kita di Bali tidak ada satupun ya jenazah yang tidak dimandikan walaupun dalam keadaan gawat dimanapun informasi tentang COVID. Ya.
Mereka lah yang mudah, dan oleh rumah sakit mereka diakui. Ya, begitu dia datang dengan pakaian seragamnya yang sudah lengkap, bawa surat rekomendasi dari keluarga dan pemerintah terkait, oh ya langsung dipersilakan mereka sampai dikubur. Dia sudah yang ngurusin, ya, pasukan ini, ya, dan itu gratis, bahkan segala-galanya dia yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena pasukan ini memang disiapkan dan masyarakat tidak tanggung-tanggung memberikan sumbangan khusus untuk lembaga ini, ya, jadi mensupport, ya, yang punya mobil nganggur, mobilnya disiapkan untuk memberikan gambaran kepada orang selain Muslim di Bali itu bahwa begitulah luar biasanya orang Islam menghargai jenazah itu. Ya, jadi sampai seperti itu yang dilakukan. Nah, kalau kita di sini kan tidak punya, ya, hanya dipanggil biasanya keluarga dekat. Ya, kalau pihak dokter itu memahami biasanya dipanggil. Ya, seperti di Kediri berapa banyak yang kemudian dibawa pulang, tapi harus disepakati, ya, 6 orang anggota keluarganya yang bertanggung jawab, mulai dari mengambil jenazahnya, memandikan, sampai menguburkan, kemudian yang diwajibkan isolasi, begitu, ya. Dan alhamdulillah sekian banyak orang yang diindikasikan karena meninggal karena COVID di Kediri, sampai sekarang belum ada informasi bahwa yang ikut terlibat memprosesnya itu kena COVID. Alhamdulillah. Ya, bisa jadi begitulah juga cara Allah membuktikan, ya, bahwa apa yang diterka oleh manusia, ya, bagi Allah itu terlalu kecil untuk diselesaikan. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kalau tidak bisa langsung menjamahnya, disiram. Tapi saya kita contohkan dari andai kita celup ke kolam untuk angkat lagi, sudah cukup memandikan sampai segitunya gitu. Apalagi dalam keadaan ada. Terima kasih Allah. Baik, mungkin demikian nih, kita coba lanjut. Oh, ada satu lagi terakhir ya, mungkin. Baik, setelah sebelumnya atas materinya, alhamdulillah ya, ini mungkin yang belum tiang pahami masalah menghormati mayit itu, karena kalau di masyarakat kita yang seperti disampaikan tadi itu menghormati mayit di saat disolatkan itu kita berdiri untuk menghormatinya. Apakah di saat kita kuburkan juga itu mungkin di saat menyampaikan tausiah dari beberapa tahun dulu kita biasanya di masyarakat itu duduk, tapi di suatu tempat pernah yang lihat itu ada yang berdiri doa pulang gitu. Apakah di saat dikuburkan menyampaikan tausiah tersebut kita berdiri juga atau gimana? Gitu. Terima kasih. Ini seperti yang sudah kita katakan tadi, kewajiban kita cuma 4 dari diulang, ya. Memandikan, menapani, menyalakan, menguburkan, selesai. Nah, ada pun yang lainnya itu hanya pernak-pernik adat saja. Ya. Jadi kalau sudah selesai, ini kalau kita di negara-negara Islam gitu, kalau takdirkan sudah pernah ke Saudi, itu hadir. Karena kalau di Saudi itu kan setiap sholat fardu pasti ada mayat yang disolatkan. Nah, bisa kita ikut masuk ke makam Nabi di Madinah atau makam Ma'la di Mekah. Nah, biasanya kalau di negara-negara Islam jenazah itu diurus oleh negara. Ya, jadi kalau kita meninggal udah serahkan ke kalau kasarnya rumah mayit lah. Sudah kita terima beres kan. Ya, sampai kita kubur najasnya beberapa orang keluarga ikut. Nah begitu dikuburkan, hanya keluarga inilah yang kemudian berdoa. Memang tidak ada yang duduk. Ya, kalau praktiknya memang tidak ada yang duduk karena memang ada hadis Nabi yang melarang kita duduk di atas kubur. Ya, melarang itu. Ya, bahkan disunahkan kita melepas alas kaki kalau kita masuk area kubur. Disunahkan. Ya, melepas alas kaki, tapi kan kita tidak berlaku. Ya maaf, tidak lagi contoh kalau di negara-negara minoritas biasanya yang ini jangan dilakukan. Ya, seperti di kampung saya itu, ya, itu masuk gerbang, itu ada sekap di sana untuk melepas sandal. Jadi tidak ada satupun pengantar jenazah yang masuk pakai sandal, sudah dilepas di luar, boleh.
karena menghormati jenazah itu, ya, menghormati kubur ternyata bukan tempat main-main gitu. Sangat berharga, sangat sakral kubur itu. Tapi kita lama-lama kubur jadi tempat main-main. Ya, sampai dulu dikesankan kubur itu angker gitu, dikesankan. Ya, karena memang ada orang berkubur kalau tidak untuk bawa jenazah atau ya. Nah, jadi itu hanya pilihan. Tapi masyarakat kita kan sudah membiasakan begitu selesai menguburkan ya ada pernak-pernik lah. Sebenarnya pernak-pernik itu sebenarnya untuk menghibur keluarga. Ya, sebenarnya kalau untuk jenazah selesai sudah urusannya. Ya, begitu dia masuk itu selesai sudah urusannya. Tidak lagi dia butuhkan ini, butuhkan sekarang. Dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kerjakan aja. Ya, dan kiriman doa dari ahli warisnya. Ya, itu aja. Yang lain, ada kata kita ceramah sampai per hari-hari juga tidak ada manfaat. Ya, itu hanya untuk ataupun ceramah yang atau disebut takziah oleh masyarakat kita. Itu juga untuk yang hadir sebenarnya. Cuman ini kan kita yang hadir, ya pun gurunya ceramah, dia masih ceramah kan jadi ngelawas, nggak saling jorak malah. Iya, padahal para sahabat Nabi kenapa dulu kan dilarang ziarah kubur sahabat Nabi, nggak boleh. Karena dulu ziarah kubur kayak itu sudah untuk ngobrol-ngobrol, untuk macam-macam lah sebelum Islam. Itu sehingga Nabi mengatakan untuk nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Tapi setelah lihat dampak positifnya, ya disuruh akhirnya sekarang silakan ziarah. Karena para sahabat begitu mengantar jenazah tidak ada suara apapun. Walaupun ada suara pasti suara tangis. Kalau kita kan berkesan kita. Ya, kita yang mikul jenazah itu tidak pernah bayangkan jenazah. Sehingga sering adegan lucu antara yang itu mikul jenazah dengan rombongan pengantin lewat. Yang mikul jenazah senyum-senyum lihat pengantin, dia pengantinnya nangis lihat jenazah lewat. Dan kembali dia nyuruh. Dia orang seneng-seneng kok dia sedih gitu kan lihat jenazah. Ya, kita yang ngusung jenazah ketawa senyum lihat pengantin, tidak sadar kita. Ya. Nah, jadi begitu sebenarnya. Jadi sama dengan talqin yang kita baca di kubur. Sebenarnya itu untuk kita yang masih hidup itu. Kalau mayit sebenarnya sudah tidak butuh yang itu. Yang dia butuh hanya doa ya, dan kesolehan kita para ahli waris, utama ya, agar. Baik, demikian mungkin untuk sesi pertama. Kita akan lanjut ke belakang para jemaah, para peserta terkait dengan praktek. Oleh karena itu mungkin yang pertama ke lokasi para jemaah dulu. Nanti Ustaz belakangan aja biar sambil disiapkan tempatnya. Kami persilakan Bapak Ibu peserta untuk ke lokasi praktek. Tidak praktek membagikan, mengkapani dan bisa bersama. Baik, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita langsung praktekkan ya. Nah ini yang kalau praktek ini Pak, keadaan yang sesungguhnya memang harus ditirai ya, supaya jangan sampai kelihatan. Nah ini kan ini tutup biasa ini sebenarnya. Nah seharusnya ada bukan lapis, basahan lah istilahnya, ya basahan. Biasanya basahan itu menggunakan kain yang panjang, ya, putih, ya, yang tipis tapi tidak transparan, ya. Supaya kalau ini kan dipakai tidak bisa air masuk, tembus. Nah, tidak tembus dia ini. Ya. Nah ini kan berarti penutupnya dia. Ya. Tapi anggap saja sudah ada apa? Ya sudah ada. Kita buka lah ya. Nah ini harus lebih tinggi. Nah dia lebih tinggi dari ya. Nah lebih tinggi, kenapa lebih tinggi? Ini karena nanti di sini di perutnya ini supaya nah, jadi dia sudah nekuk ini.
Ya, perutnya sudah tertekuk sehingga mudah keluar kotorannya. Kalau begini kan makanya disunahkan dia lebih tinggi. Ya. Kita buka aja nih supaya Langsung ke pemandian sudah. Nah ini mana kiri ibu-ibu nih? Mana kirinya? Oh, nah. Kita sering bingung. Kiri harus peragakan dulu. Nah, ini kiri ibu. Ya. Kiri mayit gitu. Ya, kirinya mayit. Oh, kirinya mayit. Ya. Ini kan dulu kita siram dulu dia dengan air. Nah. Ya. Yang kedua, pastikan air tidak berada di sekitar sini. Jadi usahakan air langsung ngalir. Ya. Kenapa? Dia ada kuman masalahnya. Tidak boleh sampai tergenang. Dan kalau dibuatkan lubang, maka setelah selesai harus langsung ditutup. Ya, supaya andai kata ada kuman, kumannya langsung mati. Kedua, maaf, supaya jangan dipakai bekedek selak. Karena cenderung setelah itu kan dia bawa jin masalahnya. Ya, nanti ada di rumah ini yang lihat yang aneh-aneh, jadi fitnah. Ya. Jadi begini. Jadi kita anggaplah ini sudah ada daun Unggul. daun bidara. Ya. Nah, jadi kita siram dari sini, dari atas. Ya. Kita siram, jalankan begini. Kalau begitu. Oh, ya. Ini kanan kan? Kiri. Oh, kiri, no itu kan. Anggaplah. Nah, terus begitu. Daun gulnya sampai selesai. Ya, selesai sudah daun gulnya kan? Nah, baru kemudian dipijat ini untuk mengeluarkan kotoran sambil dicebok. Ya, dengan menggunakan lapis. Biasanya sudah disiapkan lapisnya itu oleh petugasnya. Jadi dicebok sampai bersih. Ya, setelah bersih, baru setiap lubang ya hidungnya pakai cotton bud. Oh, cotton bud lah. Ya. Anu Ustaz, tapi Ustaz, Ya. ini terkait tadi Pak, niatnya dong. Oh, kan niat itu kan masalah lafaz saja, ya. Masalah lafaz. Kalau gampangnya kita menggunakan bilang aja saya memandikan jenazah karena Allah sudah selesai. Ya, jangan menggunakan mayit karena mayit nanti ada mu'anas, ada muzakkar. Iya, laki perempuan ya. Lagi perempuan. Lahu. Nah, supaya jangan bingung, pakai jenazah saja. Kalau jenazah itu laki maupun perempuan jenazah namanya. Tapi kalau mayit itu untuk laki, kalau perempuan mayyitah namanya. Ya. Nah, kita bilang saya memandikan jenazah. Subhanallah, ya, bersih. Nah, gitu. Sudah? Nah, dibersihkan ya sampai bersih. Ya. Giginya ya dibuka sedikit, dibersihkan. Enggak pakai sikat gigi. Nah, pakai kan benar. Ya, untuk Udah bisa kumur-kumur. bersihkan aja. Ya. Itu. Baru terus telinganya yang kanan. Ya, telinganya sampai bersih. Ya. Sudah bersih terus kukunya yang kanan. Bersihkan. Kaki juga ya. Dipotong. Enggak usah dipotong, enggak boleh. Dia pelan dosa. Tidak boleh menghilangkan bagian dari jenazah yang sudah menempel pada saat itu. Nah, jadi dibersihkan, ya. Oh, sampai kelingkingnya. Selesai kelingkingnya, dikelingking lagi. Ya, ya dikelingking. Terus gitu. Sampai berakhir di jempol. Jadi dari jempol dulu ke kelingking, terus dari kelingking. Dari jempol kelingking ke jempol. Kiri sunahnya sudah. Andai kata enggak begitu juga enggak masalah. Tapi kan pokoknya semua yang kita lakukan supaya dapat pahala lah. Ya. Maka seperti itu. Begitu juga kukunya. Kakinya sama, Bang. Ya, dari jempol dulu, kemudian selesai. Ya. Nah, setelah selesai, udah bersih kita yakin, baru kita mulai memandikan dengan memiringkannya. Kiri kanan. Mungkin bisa dibantu. Di sebelah sana bantu.
belum melatuk. Nah, jadi kita siram aja ya. Simbolisasi aja, nggak usah nanti basah. Siram sampai 3 kali dulu siram aja. Siram. Ya, siram. Sudah selesai siram disabun. Ya, sabuni. Oh, sampai bersih. Baru lagi siram 3 kali. Bersih lah dia kan. Nah, setelah bersih dibalik lagi sekarang. Balik. Ya. Lakukan hal yang sama. Ya, ratakan dulu dengan air 3 kali. Oh, tengah. Sabuni terus. Setelah 3 kali disabun. Ya, sampai bersih. Ya, setelah bersih, baliklah. Balik, nah baru ambilkan air yang berisi kapur barus. Ya, barus disiram di atasnya. Ratakan. Ya, siram atasnya dengan kapur barus. Selesailah dia, kemudian ya, 3 kali dianukan. 3 kali kapur barus. Baru diuduk. Ya, diuduk mulai dari kumur-kumur. Ya, simbolis aja kumur-kumurnya. Kita berwudu hidup itu. Ya. Iya. Terus mana yang perlu disiram-siram dulu siram. Ya. Nah setelah itu baru tinggal begini aja. Terakhir. Tangannya. Gerak. Ya. Itu juga kiri. 3 kali. Ya. Terus kan kepala, telinga. Kepala 3 kali, telinga cukup 1 kali. Nah, baru terus kaki terakhir 3 kali, ya. Terus terakhir 3 kali. Dibantu digosok juga, Ustaz. Kalau wudhu enggak usah. Oh, cuma basuh aja. Basuh. Batal, jadi kan terus digosok. Enggak. Nah, itu yang salah lagi. Enggak ada istilah mayat batal. Antara yang mandikan ini ada juga kejadian apa boleh menantunya yang memandikan jenazah ini dia perempuan seperti itu. Kalau perempuan dan laki itu hanya untuk suami istri. Anak pun enggak boleh. Anak beda jenis enggak boleh. Ya, yang boleh itu hanya suami istri. Sama anak perempuan. Iya, anak perempuan. Jadi begitu. Anak laki-laki. Baru dikeringkan. Nah, setelah kering kita sekarang masang kafan. Nah, berarti kita buat Angkat dia, angkat. kita biarin dulu di sini. Oh, disiapkan dulu. Pembersihnya dulu. Dilap dulu, dilap. Salam. Itu pakai lap. Ini banyak ada lap. Lap dari selatan. Kemudian berarti Yang ini di Kemungkinan. Nah, ini kemudian nanti setelah lapisan ditaburi wangi dan kapur baru. Mana lapis kedua? Lebih kecil besar dari ini. Terus lapis ketiga. Dua hanya kabur berarti. Oh, baju itu, kan sudah jadi baju. Nah ini Tapi ini sarung ini. Anggaplah 3. Ya, anggap terus Bajunya. bajunya. Nanti tarik. Diperkirakan kepalanya di mana? Kepala di mana? Terus kepala dikembangkan di sana dia. Jangan dilipat dulu, ya sudah. Nanti kan ketika kepala itu mereka belum debak sini rasanya pun. Anda persiapan. Ini tahu atau ini sih. Baru dibawa jenazahnya. Berarti dia menganggap ini lapis ketiga.
Nah, jadi posisi kepala di dekat lubang. Nah, jadi tinggal ditarik. Cantik. Makan dia berselekap ya. Ya. Oh, dia berselekap. Ya ngone lalu main Kiri dulu. Kiri dulu. Dan ini sampai masuk, jangan dilepas. Diserang sedikit berarti. Sampai dia masuk. Nah, satu ini. Biar dia rapi dan dulu ya. Ya biar dapat pakai gayat nanti kan. Baru kiri. Nah, ini kanan. Ya. Nah, iya saya fokus lah dan tahu kan. Ini dia memancing ke aku. Laun udah buka malik. Dan apa kalian? Iya saya sih. Kiri dulu. Lalu jatuh lambe di lempeng. Ini pasti Mana selfie? ini belum masang kapas dulu nih. Ini pasang kapas. Ini kapasnya. Ini deh dan biwek Lubang-lubang aja. Ayo, wahani. Lagi ini dulu. Lagi dulu. Iya. Nah, kalau sudah kapas sudah pasang kapasnya. Nah, harus dimasuk. Berarti kurang ke sini. Naik Nggak keras. bisa diikat ini. Nanti ambil kedua. Ini bonekanya kasas gini. Wah. Nah, ini sampai. Cuma jadi contoh, cuma perhatian saya perlu nih sih dia. Terus baru yang nggak sampai dia. Bener selekap. Buntel begini. Oke, buntel nu. Wah jadi Ini kan karena lebarnya hanya 3 kali badannya ini. Akibatnya begini nih. Seharusnya 4 kali. Sehingga dia bisa masuk bawah. Ini kan berlubang dia. Seharusnya masuk sampai. Ini soalnya Bonekanya. bonekanya orang Arab soalnya ini. Arah tahun itu yang baik. Dia enggak kaya. Ya wah. Ya. Ini tinggal di Jadi kena ikat itu rapi ini ki ikat hidup ya. Ikat hidup. nanti kastol. Ikat hidup. dia jarak mati. Ikat hidup. Jangan ikut mati. Tuluan gila dik. Sempule PRD. Hila pegawai milu pramuka simbol hidup. Ini tahu ini. Itu di dadanya ini. Di dada. Di dada. Oh lalu. Sorry. Mengajar Arab gitu. Ya. Aneh, 5 nih. Ya. Kenapa pakai simbol hidup biar mudah dibuka? Hila dik PT mal sini. Kalau sudah pun dapat denari dengan teman tuh. Selesai kan? Coba metode yang kedua, kalau tidak ada teman banyak untuk mengangkat jenazah, bagaimana yang harus dilakukan? Nah, buka dulu. Kita mandikan di sini ya, ceritanya ini. Karena tidak bisa kita pindahkan jenazahnya kan terlalu besar. Gitu ya. Nah, Lalu. Cak. Dia bangun kan? Masih padang. Kenceng katanya. jangan terus dah buka gini. Nah, kan kita jenazahnya tidak bisa kita angkat karena terlalu besar, kita mandikannya di sini. Selesai kita mandikan, maka posisi kain. Nah, kain ini anggaplah kita buka dulu kain ini, angkat dulu jenazahnya. Kanggo dia diginikan. Oh, Dilipat. kan jenazah taruh di sini.
miringkan dia, miringkan begini. Kan tadinya jenazah dia begini ini, dan miringkan dia. Lama Pak. Ini begini tadi kan. Setelah itu kita balik dia begini. Miringkan lagi. Kita hanya masuk miringkannya. Baru tarik gini. Oh, dilipat dulu. Nah, kan karena terlalu besar, nggak bisa yang sama kemarin yang Praktis jadinya. inilah dia tinggal ditutup lagi. Gitu. Tapi harus kering jenazah ini. Ya. Tempat. Masa kan? Nah kalau sudah begini dia keluar kotoran, nggak perlu dimandikan lagi. Kecuali kalau sedang di sana tadi. Sebentar lagi kita sudah lap, itu kotoran lagi, ya harus dibasuh. Jangan nggak dibasuh lagi. Tapi kalau sudah dia masuk posisi begini, kita sudah bungkus keluar kotoran, sudah nggak lagi tanggung jawab kita. Sudah selesai. Puan. Gimana? Insyaallah. Pertanyaan. Berarti kepalanya itu bebas atau gimana pas kita mengapakan? Seperti kita menaruh jenazah di kubur. Dikubur. Ya. Kepala di utara. Utara jadinya? Ya, Kan mana kiblatnya ke utara? Nah, kalau yang laki Pak Ustaz bisa dipasangkan topi. makanya enggak sih topi. Sorban sih. Sorban. Rupiah ya kalau Sorban yang Sorban. Tadi itu hanya aksesoris saja. Andai kata enggak ada ini juga enggak ada masalah. Ya. Nah, cuman salahnya tadi ini dianggap lapis ketiga. Sebenarnya bukan lapis ini. Ini karena sarung dan baju bukan lapis. Yang dianggap lapis itu yang ya melebihi dari ukuran untuk membungkus. Kalau ini kan bukan Telulu yang berarti ini. Enggak ada celananya. Enggak, kan ini sarungnya kan. Langsung pakai sarung ya. Sarung. Sama dengan ibu-ibu perempuan juga gitu. Ya. Bajunya sama, ya. Nah, tinggal dia dipasangkan di lebaran. Ada lagi? Kalau untuk sholat jenazah bagi wanita, misalnya kalau udah dibawa ke masjid, boleh Iya di masjid sangat boleh. di masjid. Iya. Kalau dia kemudian ada di masjid, rumah ibu-ibu kan ada yang suka sholat jamaah ke masjid. Atau dia tidak sempat di rumahnya pengen sholat jenazah ke masjid, nggak apa-apa. Ya, ke masjid. Boleh ya. Ya ada. Bukan boleh seharusnya juga supaya dia dapat pahala. Selama ini enggak ada perempuan. Makanya karena tidak terbiasa. Itu aja masalah. Di mana-mana tidak terbiasa. Seharusnya dibiasakan. Kasarnya lah, masa kita yang laki aja dapat pahala. Kok ibu-ibu tidak boleh cari pahala? Nah, kenapa tidak di masjid kemudian? Karena memang perempuan tidak disunahkan ke masjid. Makanya usahakanlah sholat jenazahnya di rumah. Ketika dia takziah sekaligus lah dengan pakaian yang sudah lengkap dengan air wudhu sudah. Oh iya, saya indak sholat jenazah sih nangis. Kalau misalnya 5 jenazah laki perempuan, gimana posisinya? Sama aja. Nah ini sebenarnya adapun jenazah di depan itu sebenarnya bukan ukuran syarat sah sholat jenazah sebenarnya. Tapi Seperti di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu bukan di depan imam jenazah, masih di kamar jenazah. Kecuali di Madinah. Di Madinah kan karena arah kita satu, kiblat kita satu. Kalau di Makkah kan enggak. Kiblat kita kan Ka'bah. Jadi jenazah itu enggak diusung ke Ka'bah. Kan imam kan di dekat Ka'bah. Ya, jadi bagaimana mau naruh jenazah di? Biasanya jenazah itu ada tetap di ruang jenazah. Terus sholat ruang khusus. Ini Pak Ustaz. Masalah niatnya ini ada jenazah perempuan, ada laki sekaligus itu niatnya. Kalau mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Nah, ini kan. Kalau bahasa Indonesia langsung aja belum milih yang sholat menyolati 2 jenazah. Yang 2 jenazah selesai. Ya. Tapi kalau dia laki perempuan, maka al-mayyitaini usalli ala hadainil
mayyita ini kan berat nih. Ya harus belajar bahasa Arab dulu kan. Ya. Nahu syoroh. Hadainil mayyita ini. Ya laki perempuan berarti dibahas. Zainil Mayyitain. Tapi kalau di banyak usalli alal amwat. Ya, usalli alal amwat. Ya, saya menggunakan sekian banyak jenazah 3 ke atas nih. Nah, kalau mau ke bahasa Indonesia gampang pulang loh. Ya, kita tidak tahu berapa jumlahnya kan. Niatnya ya tadi asal sholati jenazah yang disolati imam. Itu gampangnya. Mungkin itu yang membuat dia berat masyarakat ini. Dia bilang nggak bisa Karena niatnya. Niatnya itu. Tidak bisa sebenarnya nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Bahasa Sasak. Bahasa Sasak. Nanti Allah yang perbaiki. Iya. ini penyampaian para dai kita yang terlalu Dai maksakan itu harus. kalau ndak pakai ini ndak sah. Ketemu udah. Karena ini masalahnya kifayah masalahnya ini. Pasti di antara sekian banyak orang ada yang paling tepat. Selesai sudah tanggung jawab kita hanya dalam kasarnya ngembuk pahala. Nah, gitu. Kita numpang ngembuk pahala. Yang penting ikut. Ikut dia. Tapi yang di rumah misalnya nggak dapat nggak? Maksudnya? Misalnya kita kan menguburkan ke kubur, dia tidak hadir misalnya masyarakat itu. Iya enggak dah. Dia mengantarkan kewajiban. Terus yang ikut mandikan misalnya Pak Ustadz, ini kebanyakan saya lihat kadang ayo siapa yang mandikan langsung atau enggak kita tanpa berwudu dulu baru kita ikut memandikan ini. Afdalnya begitu. Ya, ini kebanyakan duduk juga enggak ada syarat sama. ini baru pulang dari Bangket terus saya mandikan sebutnya. Yang disunatkan nanti adalah selesai memandikan. Kalau yang memandikan disunatkan dia mandi. Mandi karena memandikan mayat. Kalau yang tidak ikut memandikan hanya ikut mengopong, ya, mengopongnya disunahkan dia wudhu selesai mengopongnya. Ya. Nah kalau yang memandikan dia disunahkan mandi. Tentu hikmahnya mungkin saja kebersihan kuman kan, ya biar dia bersih. Dan maksudnya sebelum kita memandikan jenazah ini kan sudah mau kita sucikan ini. Iya. Terus orang yang mandi ini belum suci. Enggak, kecuali dia enggak junub. Yang enggak boleh itu junub besar. Yang tidak mandi junub. Ya, yang enggak dalam keadaan junub. Kalau dalam hadas kecil itu enggak masalah. Junub lah. Enggak masalah dia. Tapi kalau dia mau wudhu juga enggak apa-apa. Karena mau berbuat baik kan. Iya. Kan gampang kan? Gimana ibu? Cukup? Itu karena kita enggak pernah tahu. Dia mau kemarin men tayak terus memandikan. Nah, misalnya kalau Udah sih, nah iya secara masyarakat kan di rumah kita di jalan, Ya, disunat non-muslim lewat itu apakah kita mendoakan? Enggak, ada saking kangen deh anak jari nih di nasi Menghormati pendiri aja. aku doa salah lah orang sekalian menghindari sekalian. sepeda motor berpasangan dengan mayat masih ada dia Di jalan motor. seharusnya dia berhenti sampai mayat itu lewat. Itulah cara menghormati walaupun orang kafir karena Rasul begitu. Tapi kalau gimana kalau mayit masih di masjid yang antar sudah duluan ke dia yang diantar sama mayit. Kebanyakan seperti itu ini. Afdalnya dia mengiring karena dalam hadis itu saya mengiring bukan mendahului mayat. Ini dia yang duluan diiring sama mayit. Ayo Di sini juga sempat Itu yang nggak salah. Jenazah junub itu no. Ini nak sembahyang mah. Iparnya ini yang meninggal itu perempuan, tapi yang ikut yang mandiin itu iparnya laki-laki, bukan suaminya. Melihat kan. Nggak boleh. Terus saya lihat sendiri nih kan auratnya semuanya dibuka oleh mandiin itu. Orang nggak paham saja. Nggak boleh sampai anak pun nggak boleh. Kan karena kalau kita mandi mayat sekian kali saya melihat, saya pun pernah kan ditutupi semuanya. Ya harus kita mandi nih ini makanya itu kain basahan istilahnya. Ini ndak
Alas kita kain dia. Ada satu dipakai tapi pas Dia arah kain apa saja? besok anu pun Tapi ini Pak Ustaz, enggak Dia dia contoh pakai ada putih, dia pakai sarung panjang Yang penting biasa. tembus air. Yang penting jarang. Ya, tapi tidak transparan. Itu tapi tidak transparan. Pak RT dia kada transparan. oh, jarang-jarang Ya. Itu kan mau tembus air nih. Itu di Harus ya kebanyakan saya sering kan lihat nih. Kalau laki-laki mungkin boleh bisa duduknya sampai sini, Bu. Sampai di sini. Tapi nih kita Laki lihat ini, sendiri ya. banyak yang Karena auratnya dia adalah dari ini sampai sana. Tapi kalau perempuan harus semua ditutup sampai tutup kepala. ya kan kalau sabun itu juga kita tutupi ke tangan Iya, kita aja yang kita masuk. masuk. Yes, nih enggak Kalau perempuan Bu nutupnya sampai kepala, Bu. diangkat semua nih. Karena di- menurut di Syafi'i, Imam Syafi'i, aurat perempuan itu semua kecuali mata. Itu kalau Syafi'i ya. Nggih. Jadi dari ujung kaki sampai kepala itu aurat semua kecuali mata. Ya, makanya kalau perempuan ditutup semua sampai kepalanya, karena dia ada di sana ada rambut, ada aurat di sana rambut. Terus itu dah yang nyiraminya nikah iparnya sendiri yang laki yang ada dia nyiram juga kan di atas kepalanya. Bukan, lagu itu suruh. Nggak ada yang negur. Enggak, kita negur enggak berani. Mau ditegur itu sudah Enggak berani karena ini yang kita yang ikut kita enggak berani yang anak almarhum teriak enggak dikasih kita ngikuti apa yang kita ngomong itu dia enggak mau. Masa Dia harus ikuti kata. Tadi mau jadi ustad. Nah gitu dah dia bilang. di mashab lain, aduh. Allahu a'lam bishawab. Mashab lain. Ndek ya luwe kan Karena dia. ifar itu sendiri bukan muhrim. Nggih. Ifar bukan muhrim. Sedangkan anaknya sendiri memang Anak sendiri nggak boleh. Nggih ya Kalau laki-laki. lawan jenis. Nggih, tapi niki iparnya sendiri, dia sendiri dan Darurat laki-laki. Suaminya aja boleh ya. Suaminya karena suami kan tidak ada aurat. Suami dengan suami istri tidak ada aurat lagi. Itu makanya kenapa dia boleh. Sampun niki ibu-ibu, bapak-bapak. Baik, ini menjadi akhir dari pertemuan daurah kita pada kali hari ini. Kewajiban yang pelunggu sami saat niki menyebarkan kembali tata cara yang benar dalam pengurusan jenazah. Seperti yang tadi kita dengar dari Bu Odah dan teman-teman yang lainnya, masih ada beberapa kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka kewajiban kita selaku muslim adalah memberitahu mana yang benar sesuai dengan tuntunan agama yang pelunggu sami. Demikian mungkin daurah ini, mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk menutup kegiatan ini, mari kita berdoa yang langsung akan dipimpin oleh Ustaz Dr. Andes Abdul Qadir. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafi ni'amahu tanzilah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa jalali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum innaka ghafurur rahim. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la du'aan illa ajabtah wa la su'alan illa 'ataitah wa la rizqan illa baraktah wa la jahlan illa 'allamtah wa la dhalan illa hadaitah wa la 'aduwan illa ahlaktah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يسرتها. اللهم يسر أمورنا واشرح صدور الإسلام واختم بالصالحات أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا بركة مرحومة وتفرقنا بعده تفرقا موافقا معصوما. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه والباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا التقى والهدى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Nah, demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Thank you.